Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisa Ramadhani dengan NIM 444-52540. Hari ini saya akan menjelaskan analisis one way ANOVA menggunakan RStudio dengan dataset Playground. Penjelasan ini mencakup mulai dari persiapan data, penjelasan sintaks, pengecekan asumsi, hingga interpretasi hasil. Nah, pertama-tama kita ketik library yang dibutuhkan itu ada tidyverse, IGPUBR, sama rstatics. Tidyverse ini digunakan untuk memanipulasi data. Terus kalau IGPUBR untuk membuat visualisasi seperti box plot dan rstatic atau grafik lainnya. Lalu rstatics digunakan untuk analisis statistik seperti ANOVA, uji normalitas, dan uji lanjut. Selanjutnya kita ketik data Playground. Nah, dataset ini merupakan data bawaan dari R yang berisi berat tanaman pada 3 kelompok perlakuan, yaitu CTRL sebagai kontrol, terus ada treatment 1 dan treatment 2 sebagai perlakuan. Dalam analisis ini, weight merupakan variabel dependen, sedangkan group merupakan variabel independen. Kemudian kita menggunakan set sheet untuk memastikan bahwa hasil bersifat acak tetap konsisten setiap kali kodenya dijalankan. Terus di sini ada sintaks Playground, persen lebih besar dari persen, sample n by, group per size 1. Nah, ini namanya tuh pipe operator, yaitu nah ini kan. Terus dia itu berfungsi untuk meneruskan data dari satu proses ke proses berikutnya agar penulisan kode lebih ringkas. Terus sintaks sample n by ini kita mengambil satu sampel dari setiap grup. Nah, sehingga kita bisa melihat contoh data dari masing-masing grup. Ini listnya. Terus selanjutnya kita mengecek level dari variabel grup menggunakan fungsi levels. Ini ya, levels per group ini tuh. Terus ini tuh bertujuan untuk mengetahui urutan kategori dalam data. Nah, ini kategorinya nih. Kontrol, treatment 1, treatment 2. Terus kalau misalnya si levelnya ini acak-acakan, kita bisa pakai reorder levels. Nah, terus kita tulisin aja di sini grup, koma order sama dengan C. Jadi kita atur ulang jadi kontrol treatment 1, treatment 2. Agar tampilannya grafiknya itu lebih rapi. Nah, selanjutnya kita menggunakan analisis deskriptif menggunakan group by group. Itu pipe order ya. Terus get summary stats, weight, type, mean, sama dengan ini ituin rata-ratanya. Nah, itu ini rata-ratanya ya. Kontrol itu 5,03, treatment 1 itu 4,66, treatment 2 itu 5,53. Selanjutnya kita bikin box plot. Nah, ini X sama dengan grup, Y sama dengan week. Ini box plotnya. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat distribusi data pada masing-masing kelompok. Di sini kita bisa melihat median, ini median serta titik di luar kotak, kan? Nih, dia titik di luar kotak. Nah, dari box plot ini terlihat adanya perbedaan distribusi antar kelompok yang mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan rata-rata. Ini kan kelihatan banget kan perbedaan rata-rata. Selanjutnya, kita mendeteksi outlier menggunakan identify outliers. Tuh, yang ini. Ini kan.
Nah, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa outlier pada treatment 1, namun ini tuh nggak termasuk kategori outlier yang ekstrim, sehingga data masih dapat digunakan dalam analisis. Nah, habis itu kita membangun linear model. Nah, nih, model LM, weight, group, data, plain graph. Create a QQ plot of residuals. Ini kan. Terus ini QQ plotnya. Nah, kita tuh mengecek asumsi normalitasnya ya, ini tuh. Nah, QQ plot dari residual model ini, kalau titik-titiknya mengikuti garis diagonal, maka residual itu dianggap berdistribusi normal. Nah, kemudian kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ini Shapiro test. Shapiro test of normality. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai P lebih besar dari 0,05. Nah, nilai P-nya segini nih. Sehingga asumsi normalitasnya tuh terpenuhi. Kita juga melakukan uji normalitas pada masing-masing kelompok. Ini grup by grup ya. Tuh. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa semua kelompok itu berdistribusi normal. Selanjutnya, kita ngecek homogenitas varian menggunakan plot residual dan uji Leven. Dari hasil uji Leven ini tuh diperoleh nilai P lebih besar dari 0,05, yang berarti varian antar kelompok adalah homogen. Setelah asumsi terpenuhi, kita melakukan uji one-way ANOVA menggunakan fungsi ANOVA test. Ini yang ini nih. Nah, hasilnya menunjukkan F-nya sebesar 4,85. Sedangkan V-value-nya itu 0,016. Karena V-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Selain itu, nilai effect size-nya sebesar 0,26. Ini menunjukkan bahwa sekitar 26% variasi berat tanaman dapat dijelaskan oleh perbedaan perlakuan. Namun, ANOVA hanya menunjukkan adanya perbedaan tanpa menjelaskan kelompok mana yang berbeda. Oleh karena itu, kita melakukan uji lanjut dengan 2K HSD. Nah, nih. Nah, ini ya. Hasil uji 2K menunjukkan bahwa hanya perbandingan antara kelompok treatment 1 dan treatment 2 yang signifikan dengan nilai P sebesar 0,012. Sedangkan perbandingan lainnya tidak signifikan. Hasil ini kemudian kembali dalam bentuk box plot dengan penambahan p-value. Dari grafik ini kita dapat langsung melihat pasangan kelompok mana yang berbeda signifikan. Sebagai tambahan, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka kita dapat menggunakan alternatif Welch-ANOVA test. Nih.